Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najwa Arfi Rahmani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis perbandingan frasa nominal idhofah bahasa Arab dengan padanan nominal bahasa Indonesia dalam proses penerjemahan. Baik teman-teman, di bagian latar belakang ini aku mau ngejelasin dulu nih kenapa penelitian tentang frasa idhofah ini penting. Jadi sebenarnya ada beberapa masalah nih yang sering kita temui. Yang pertama, ada perbedaan struktur gramatikal antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, perbedaan ini bikin mahasiswa terjemah sering kebingungan waktu mau nyari padanan kata yang tepat. Lebih tepatnya, bukan mahasiswa terjemah juga ya, teman-teman juga yang bukan mahasiswa terjemah pun juga kebingungan waktu mau mencari padanan kata yang tepat. Yang kedua, dalam teks berbahasa Arab itu, frasa idhofah itu dipakai sangat sering. Karena dominasinya tinggi, otomatis kita harus benar-benar paham cara kerjanya. Masalah berikutnya adalah tantangan mahasiswa terjemah dalam menemukan padanan terjemahan yang pas. Kadang, maknanya itu bisa berubah kalau kita nggak teliti. Dan yang terakhir, dari semua masalah tadi, kita butuh analisis yang benar-benar detail supaya akurasi penerjemahan kita itu meningkat. Jadi, penelitian ini itu tujuannya biar kita bisa lebih paham dan terampil dalam menerjemahkan frasa idhofah. Selanjutnya, di bagian rumusan masalah, ada beberapa pertanyaan yang jadi fokus penelitian. Pertanyaan pertama adalah bagaimana konsep dan struktur idhofah dalam bahasa Arab, karena kalau kita paham strukturnya, kita itu nggak bakal kesulitan waktu menerjemahkan. Yang kedua, gimana bentuk frasa nominal dalam bahasa Indonesia? Ini penting nih, ini penting banget buat dibandingkan nanti sama idhofah. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana perbandingan struktur dan makna antara keduanya. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang mirip, mana yang beda, dan dampaknya ke terjemahan. Pertanyaan yang terakhir, apa saja kesalahan umum mahasiswa waktu menerjemahkan frasa idhofah? Ini penting supaya kita tahu letak kekeliruannya ada di mana dan bisa diperbaiki. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan frasa idhofah dalam bahasa Arab, menjelaskan padanan nominal bahasa Indonesia, menganalisis kesepadanan makna dalam penerjemahan, dan memberikan strategi penerjemahan yang akurat. Ciri-ciri umumnya frasa nominal dalam bahasa Arab itu ada 3. Memiliki inti berupa isim, yang kedua dapat disertai sifat, penegasan, atau penyandaran, dan yang ketiga mengalami perubahan i'rab sesuai posisinya. Karakteristik idhofah. Jadi idhofah itu apa sih teman-teman? Buat teman-teman yang belum tahu nih ya, jadi idhofah itu adalah sebuah konstruksi yang terdiri dari 2 elemen, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, mudhof adalah kata yang menjadi inti, sementara mudhof ilaih adalah kata yang menunjukkan kepemilikan atau hubungan lainnya. Ciri-ciri idhofah, mudhofnya itu tanpa tanwin. Artinya, nggak ada harokat tanwin di akhir kata dalam mudhof. Mudhof ilaih majrur, yaitu mudhof ilaih yang selalu dalam keadaan majrur, artinya memiliki harokat kasroh. Mengungkapkan hubungan, idhofah digunakan untuk menunjukkan hubungan seperti kepemilikan, jenis, atau bagian dari sesuatu. Lanjut di frasa nominal dalam bahasa Indonesia. Nah, frasa nominal nih teman-teman udah pada tahu belum nih? Frasa nominal itu apa sih? Dasarnya, nah, frasa nominal itu pada dasarnya adalah kumpulan kata yang memiliki nomina sebagai inti. Intinya, frasa ini tuh berfungsi untuk menyatakan suatu benda, orang, atau konsep. Bentuk dasar frasa nominal itu ada 4 ya, seperti yang sudah saya perlihatkan ke teman-teman ini ya. Yang pertama, struktur A plus N plus B, contohnya nih, rumah besar. Di mana rumah itu adalah nomina dan besar itu adalah kata sifat yang menjelaskan nomina. Yang kedua, pola nomina plus nomina. Misalnya, meja makan. Di mana meja dan kata makan ini sama-sama nomina dan membentuk frasa yang menunjukkan jenis benda. Frasa preposisional yang menerangkan posisi. Yang terakhir yaitu pola nomina plus klausa relatif. Contohnya, orang yang datang kemarin. Di mana orang, kata orang ini adalah nomina. Dan yang datang kemarin adalah klausa relatif yang memberikan keterangan lebih lanjut. Jadi klausa relatif itu yang pakai kata-kata yang, dalam petik yang. Kemudian lanjut di metode teknik analisis. Pertama, mengambil data frasa idhofah dari teks Arab. Caranya, kita pilih teks-teks yang relevan dan teliti frasa-frasa yang ada, lalu kita catat dan dikumpulkan sebagai data. Kayak misalnya bisa tuh artikel yang berbahasa Arab, terus Al-Quran, itu juga bisa ya. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan kontrastif. Setelah data terkumpul, kita pakai pendekatan kontrastif. Artinya, kita bandingkan frasa idhofah dalam bahasa Arab
dengan padanan atau struktur dalam bahasa Indonesia juga. Nah, dari situ tuh kita bisa melihat perbedaan dan persamaan struktur antara kedua bahasa. Yang ketiga, menganalisis kesepadanan makna. Setelah kita bandingkan struktur, langkah selanjutnya adalah melihat apakah maknanya ini sepadan atau enggak. Kita analisis dulu apakah arti dari frasa idofah ini dalam bahasa Arab itu sama atau mirip dengan padanan dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan begitu kita bisa tahu seberapa akurat terjemahan atau padanan yang kita pilih. Jadi, intinya dengan metode ini kita nggak cuma sekedar ngambil datanya, tapi juga membandingkan dan memastikan kesesuaian makna antara dua bahasa. Tabel perbandingan, elemen yang dibandingkan. Pertama, kita fokus pada frasa idofah dalam bahasa Arab. Kita lihat bagaimana strukturnya dan makna dasarnya. Yang kedua, makna dasar. Setiap frasa idofah itu punya makna dasar yang biasanya menunjukkan hubungan kepemilikan jenis atau bagian. Yang ketiga, padanan Indonesia. Nah, kita cari dulu padanan dalam bahasa Indonesia. Kita lihat dulu nih, bagaimana sih cara kita mengungkapkan makna yang sama dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, jenis struktur nominal. Di sini kita bahas dulu jenis struktur nominal yang terbentuk. Apakah itu berupa frasa kepemilikan, frasa deskriptif, atau yang lainnya. Nah, dengan cara ini yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa melihat nih perbandingan yang jelas antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, serta memahami bagaimana setiap frasa di kedua bahasa tersebut bekerja. Selanjutnya, jenis-jenis idofah. Jenis-jenis idofah itu yang pertama, idofah kepemilikan. Contoh, Kitabut Thalibi, yang artinya buku milik siswa. Di sini kita melihat hubungan kepemilikan, di mana buku tersebut adalah milik si siswa tersebut. Yang kedua, idofah jenis. Contohnya, Salatul Fajri, yang berarti salat subuh. Di sini idofah menunjukkan jenis atau jenis tertentu dari salat, yaitu salat pada waktu subuh. Yang ketiga, idofah bagian dari keseluruhan. Contohnya, Babul Baiti, yang berarti pintu rumah. Di sini, idofah menunjukkan bagian dari keseluruhan, yaitu pintu yang merupakan bagian dari rumah. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kesimpulan. Pertama, idofah itu penting banget dalam bahasa Arab. Idofah itu kayak konstruksi dasar yang sering dipakai. Jadi memahami idofah itu penting banget buat memahami kalimat dalam bahasa Arab. Yang kedua, padanan utama dalam bahasa Indonesia adalah nomina plus nomina. Jadi kalau kita nerjemahin idofah, seringkali kita pakai frasa yang terdiri dari dua nomina. Contohnya nih, rumah siswa. Yang ketiga, penerjemahan itu nggak cuma soal struktur, tapi juga konteks. Artinya, kita itu harus perhatikan konteks kalimat supaya terjemahannya itu lebih akurat dan natural, bukan cuma sekedar menempelkan kata per kata. Yang keempat, memahami idofah bikin kualitas terjemahan jadi lebih baik. Dengan paham idofah, kita bisa menerjemahkan teks dengan lebih tepat, sehingga hasil terjemahannya jadi lebih berkualitas dan alami. Lanjut ke saran. Mahasiswa perlu banyak latihan menerjemahkan frasa idofah. Dengan banyaknya latihan, maka akan semakin mengerti dan paham tentang idofah. Yang kedua, penting memahami konteks budaya dan linguistik dua bahasa. Yang ketiga, disarankan menguasai struktur sintaksis Arab ke Indonesia secara mendalam. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.